Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati kepada para bapak dan para ibu dan semua adik-adik yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah kita terima, sehingga pada saat ini kita bisa bernafas, bisa bergerak dan bisa menjalankan ibadah sholat tarawih. Dengan atas izin Allah, mudah-mudahan kenikmatan yang kita syukuri ini Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih besar. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama untuk membacakan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan tarawih yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang terkait dengan makna taubat. Perlu diketahui bahwasanya taubat itu dari bahasa Arab. Kalau kita artikan secara bahasa, secara etimologi, taubat artinya adalah kembali. Kemudian kalau kita artikan secara istilah, secara terminologi, tobat adalah kembali kepada Allah dengan pasrah diri, dengan penuh penyesalan. Maka menurut Imam Ghazali bahwa tobat adalah merupakan tindakan hati untuk membersihkan jiwa dari segala dosa. Itu menurut Imam Ghazali. Maka terkait dengan tobat ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana dalam hadis dari riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwasanya syaratnya tobat itu di situ ada 3. Yang pertama adalah an-nadamu ala ma madha, menyesali perbuatan buruk, menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang sudah pernah dilakukan. Yang kedua adalah wal iqla'u fil hali anhu. Nomor 2 adalah segera menghentikan dari perbuatan busuk itu, segera menghentikan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat maupun negara. Sedangkan yang ketiga adalah wal azmu alla ya'uda anhu, janji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatan itu sendiri. Ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau saya lihat menurut Imam Al-Qurtubi yang dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, itu ada tambahan yaitu al-istighfar. Selain 3 itu menurut Al-Qurtubi memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah perlu kita ketahui bahasanya bulan Ramadan, syahrul Ramadan adalah syahrul ghufran, syahrul Ramadan adalah syahrul tobah dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk berupaya melakukan pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain kita bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada tobat, daripada syarat-syarat tadi, ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita harus ada upaya untuk membersihkan segala dosa, berupaya untuk merampungkan urusan kita, baik urusan sama Allah maupun urusan sama manusia, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, yang bersifat mahdoh atau guru mahdoh, hablum minallah maupun hablum minannas. Kalau kita dalam rangka untuk menyelesaikan urusan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu setiap hari, melakukan sholat Jumat, kemudian kita puasa di bulan suci Ramadan, kemudian membayar zakat dan lain sebagainya. Ataupun mengenai ibadah yang bersifat sunnah, yaitu memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal soleh. Lebih-lebih ini di bulan suci Ramadan, yang mana orang yang berinfak, bersedekah bulan suci Ramadan, maka pahalanya pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagian dari urusan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di samping itu pula kita harus berusaha untuk merampungkan urusan kita antara sesama, baik yang bersifat materi maupun non materi. Ini untuk orang yang bertobat. Di samping ada syarat tadi, kita upaya untuk ke sana, merampungkan urusan kita sama manusia. Kalau terkait dengan material, terkait dengan hutang, harus punya tanggung jawab dan segera untuk mengganti atau membayar hutangnya, karena itu adalah merupakan suatu hakul adam. Ataupun bentuknya non materi berupa kesalahan ataupun yang lain, itu juga merupakan hakul adam. Maka bagi orang yang minta ampun kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, tapi kalau urusan antara manusia tidak segera diselesaikan, hasilnya pun juga tidak ada. Artinya kita belum bisa mencapai fitrah kita, belum bisa mencapai tobatan nasuha, tobat yang murni, tobat yang benar-benar tobat. Karena itu terkait dengan hakul adam. Kita harus tahu bahwa hakul adam akan bisa membawa kita, akan terbawa sampai besok di akhirat, walaupun itu berupa uang 1.000 rupiah, 5.000, jutaan maupun puluhan juta, apalagi ratusan juta. Naudzubillah, jika itu tidak dibayar, maka besok di akhirat akan ditagih, akan menjadi tanggung jawab. Bukannya orang meninggal dunia itu lepas dari tanggung jawab, justru itu akan menambah suatu permasalahan besok di akhirat kelak. Oleh karena itu hadirin jamaah salat Idul Fitri, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dinamakan tobat. Terus bagaimana hukumnya tobat? Nah, menurut ayat Allah Subhanahu wa taala, tobat adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya dengan taubatan nasuh, taubat yang murni, taubat yang benar-benar taubat, yang benar-benar menyesali akan perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan selalu akan berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam ayat Allah. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah engkau pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku setiap hari bertobat sampai 100 kali. Itulah Rasulullah. Dan kita tahu Rasulullah adalah orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah yang maksum, yang dijaga akan semua dosa. Itu aja Rasulullah melakukan ibadah, yaitu bertobat kepada Allah dalam satu hari ada 100 kali. Sedangkan kita umat Muhammad ini, yang mungkin Nabi Muhammad juga enggak mengenal kita, lah kapan kita akan bertobat? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bisa menyadari pada diri kita bahwa saya semua manusia adalah punya dosa. Sebaik-baik orang yang punya dosa, solusinya adalah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang telah dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.